Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Melisa, Mas Dimas, dan Mbak Minsi, dan kawan-kawan dari Circles Indonesia yang telah mengundang kami untuk berbicara tentang jebakan evolusi pengetahuan Barat tentang agama dan Tuhan. Sebenarnya ini adalah bagian dari tulisan saya yang insya Allah ini akan terbit di jurnal, eh, dan saya minta Bapak Ibu untuk eh, dapat memberi masukan gitu ya. Sebenarnya awalnya eh, adalah kegelisahan gitu ya. Kegelisahan beberapa tahun eh, praksis mengenai pengalaman beragama dan pemahaman atas Tuhan ini, di negeri ini, di Nusantara yang sepertinya berbeda. Kadang kontradiktif, kadang bersesuaian, ada yang silang sengkarut gitu ya, dan banyak frekuensi gradatif lainnya. Nah, termasuk apa yang saya baca, apa yang saya lakukan gitu ya, di banyak buku, artikel, dan paparan-paparan mengenainya. Nah, pengalaman beragama dan pemahaman atas Tuhan ini sepertinya memiliki keunikan antara apa yang kita praksiskan dengan apa yang kita baca. Masalahnya kemudian mengemuka ketika eh, kita bertanya tentang apa itu agama dan apa itu Tuhan gitu ya, dalam pemahaman kita dan pengalaman kita sebagai manusia Nusantara, manusia Timur, alih-alih Barat gitu ya. Nah, pertanyaannya kan mengapa itu ada Barat dan ada Timur gitu ya. Nah, eh, Barat dan Timur itu geografis atau pemikiran. Kalau secara geografis gitu ya, Barat biasanya melingkupi Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Biasanya yang logis gitu ya. Mengapa begitu? Karena penyebaran awal kolonisasi era pra dan sejak revolusi industri gitu ya, Aufklärung, dan kemudian bergerak negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugis, dan lainnya sebagai manusia Barat melakukan perjalanan ke berbagai wilayah yang menurut mereka belum beradab, seperti bayangan dan definisi mereka tentang peradaban. Ya, ya bagi saya sih itu sesat pikir gitu ya. Karena kalau kita lihat, eh, apakah memang benar ada yang namanya manusia Barat? Ada yang berpikir ekstrim gitu ya, sebagai manusia Barat. Mereka memandang dirinya sebagai manusia Superman, atau Superman peradaban lah. Dan ini disebut sebagai anak sulung peradaban. Nah, salah satunya adalah pandangan dari Mark Collett gitu ya. Mark Collett ini adalah eh, aktivis politik yang agak kanan kanan sekali gitu ya, kanan baratnya maksudnya. Eh, Bahkan disebut sebagai neo-Nazi. Nah, pandangan ekstrim manusia barat dari Colette ini sebenarnya adalah refleksi kesombongan akut yang bisa jadi tidak dilakukan barat secara menyeluruh gitu ya. Tapi tekanan-tekanan bukunya The Fall of Western Man itu mengatakan bahwa barat adalah pembawa panji-panji kebesaran peradaban pada dunia hari-hari ini, dan bawah sadar itu bisa jadi adalah bawah sadar manusia barat seluruhnya atau tidak. Wah, who knows gitu ya. Nah, memang sih manusia barat secara historis dan geografis di Eropa terpapar lebih dahulu oleh kebebasan berpikir yang terlalu liar dan bablas gitu ya, hasil dari Aufklärung dan revolusi industri, melampaui apa yang disebut sebagai kebebasan individual secara normatif dalam ruang agama dan keimanan gitu ya. Baik itu di barat maupun di timur di era pramodern.
Nah, ini ada salah satu kutipan gitu ya, di salah satu bukunya, di buku The Fall of Western Man itu ya. Dia mengatakan bahwa redemption for Western man is possible, but if that redemption is to come, it must come soon. The redemption of Western man starts with you. Rise, become the Superman, walk tall in the footsteps of your ancestors, and rediscover what made Western man a titan and what made Western civilization the towering accomplishment it once was. The future is in your hands. Grab it. Nah, eh, kalimat ini kan sangat benar-benar kesombongan akut ekstrim gitu ya. Meskipun di buku ini juga Marcolet sedih terhadap manusia Barat yang terlalu individualis, terlalu rakus, greedy, dan lain-lain. Nah, eh, apakah memang gitu ya, sedemikian dahsyat demarkasi pengetahuan Timur dan Barat itu? Jadi Barat menganggap dirinya superior, sedangkan Timur tidak, gitu ya. Ada pandangan akomodatif dari Fritjof Capra misalnya dalam buku yang penting gitu ya, fenomenal ya, atau Physics, an Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism gitu ya, yang terbit tahun 75 dan ini dicetak jutaan eksemplar ini. Dia menunjukkan bahwa pengetahuan modern Barat dari evolusi pengetahuan fisika modern yang rasional atau material dan keseimbangannya dengan dunia mistis atau spiritual timur. Nah, ada lagi kemudian karena terlalu dominannya Barat muncul yang namanya Orientalisme gitu ya. Yang itu kemudian dilawan oleh manusia Timur dengan konsep tandingan yaitu Oksidentalisme. Nah, Orientalisme itu kan cara pandang atau manusia Barat melihat dunia Timur. Nah, kalau antitesisnya kan Oksidentalisme yang melihat cara pandang manusia Timur atas dirinya sendiri dan termasuk bagaimana mereka memandang Barat. Nah, keduanya ini kan saling berebut pengaruh. Salah satu yang penting buku kritik atas Orientalisme itu adalah dari bukunya Orientalisme karangan Edward Said, orang Palestina itu ya. Orang Palestina, Kristen, Nasrani, dan juga gugatan terhadap eh, Orientalisme lewat Oksidentalisme salah satunya bisa jadi banyak gitu ya dari kalangan Muslim. Nah, pertanyaan lanjutannya kan jadinya gini, kalau begitu apa kita perlu menjadi Barat supaya kita jadi maju, jadi modern gitu ya. Nah, Fukuzawa sih, ada Yukichi Fukuzawa gitu ya. Eh, Dia menulis buku An Outline of Theory of Civilization gitu ya. Dia pinginnya sih sekaligus memberikan juga pada masyarakat Jepang di masa restorasi Meiji itu untuk menjadi negara modern, benar-benar menjadi Barat gitu ya. Saya jadi ingat film The Last Samurai, salah satu episodenya itu ada salah satu klan samurai yang rambut panjang itu, begitu dipotong rambutnya untuk merefleksikan menjadi Barat oleh tentara Jepang yang sudah jadi Barat itu, wah dia teriaknya luar biasa. Nah, karena apa? Karena bagi orang Timur, rambut panjang adalah simbol kesucian manusia Jepang dan kegagahan samurai. Nah, setting film ini dipotret ya di masa kekaisaran gitu ya, yang bersemangat menginginkan Barat menjadi pribadi baru ya, masyarakat Jepang. Kalau perlu menghapuskan klan samurai secara historis memang terjadi. Gitu ya. Nah, eh, saya tidak bicara secara geografis sebenarnya, secara mutlak gitu ya. Meskipun beberapa wilayah pemikir di Barat yang secara geografis banyak dilakukan para pemikir era Aufklärung dan revolusi industri. Nah, eh,
peta saja, kalau kita 400-an tahun gitu ya, peta dunia itu ternyata kalau yang di sebelah kiri world map yang biasa kita tahu itu kan mengekspresikan yang barat itu adalah eh, Amerika, kemudian yang timur itu kan yang kita gitu ya. Ternyata ketika itu dirubah disesuaikan dengan eh, apa peta yang sesungguhnya, ada Hajime Narukawa gitu ya, pemenang Award Good Design Award gitu ya tahun 2016 itu bikin antitesis peta Mercator. Mercator ya world map yang sekarang ada itu ya. Dan beda gitu ya. Ternyata yang paling barat itu adalah Afrika dan lebih besar anunya, dan yang paling timur malah Amerika ini ya. Nah, ini kan eh, salah satu bagian dari cara berpikir Barat ya, untuk mendefinisikan mereka sebagai Barat. Nah, eh, manusia Barat bagi saya bukan lagi geografis ya, tapi pemikiran yang sekarang pun kalau eh, sudah masuk ke dunia Timur gitu ya, cara berpikir Barat itu wajar kalau kemudian ada istilah manusia Timur di Nusantara kalau terlalu bergaya Barat itu kalau Pak Cokro bilang gitu ya, Haji Umar Said Cokroaminoto itu sebagai londo bula. Nah, tulisan Health gitu ya, Miriam Health itu sebenarnya dapat dijadikan rujukan gitu ya. Bagaimana memahami alam pikir manusia Barat yang berbeda dengan manusia Timur. Dia mengatakan bahwa sains dominan beserta evolusi dan saling silang sengkarut menuju dominasi masing-masing seperti siklus revolusi paradigmanya Kuhn gitu ya. Nah, jadi mengatakan bahwa sains Barat itu dengan berbagai model paradigma mulai dari yang positif, empiris, konstruktif, interpretif, pragmatisme, kritis, dan positivisme itu berbeda dengan Timur. Nah, Held menyebutnya itu pribumi. Oke, saya sih sebenarnya kalau saya Muslim gitu ya, saya kalau ingin menjadi manusia sejati sebenarnya tidak penting itu Timur dan Barat. Karena kalau di Quran itu kan mengatakan milik Allah itu Timur dan Barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Gitu ya. Dan kebaikan gitu ya, bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi kebajikan itu ya yang beriman, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan lain-lain. Semua yang berkenaan dengan keadilan sosial gitu ya. Nah, itulah orang-orang yang benar dan mereka lah orang yang bertakwa. Nah, saya mendasarkan argumentasinya dari sini ya nanti untuk melihat barat. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih agama dan Tuhan itu? Kalau dalam term Barat atau Timur berbeda atau tidak? Nah, saya akan mencoba untuk membuat positioning gitu ya. Agama dan Tuhan itu kalau ditengarai pada akhirnya dalam cara berpikir Barat itu apakah memang eh, tereduksi hingga titik nadir gitu historisnya gitu ya, hilang, tergusur dalam lintasan historis kemanusiaan. Dari mana titik awalnya kalau gitu agama menjadi tidak penting dalam ruang-ruang pengetahuan barat gitu ya. Evolusinya hingga perkembangan existing mutakhir saat ini yang pada akhirnya bahkan nanti akan kita lihat gitu ya, proyek membunuh Tuhan ya tidak bisa, memang kita hanya dapat melihatnya dari sejarah di mana peradaban dominan saat ini sedang melawan takdir kemanusiaan sendiri yaitu barat gitu ya, termasuk timur yang kemudian terbaratkan tanpa sadar. Nah, ini kata kuncinya. Apakah kita akan menjadi barat ya, melalui infiltrasi pengetahuan dominan barat? Kalau membaca bukunya Griffin tahun 89 tentang evolusi pemikiran Tuhan dan agama gitu ya. Bahkan eh, kalau bukunya Griffin itu kan Tuhan dan agama dalam pemikiran postmodern. Tapi Griffin ini melihat evolusi gitu ya. Evolusi pemikiran Tuhan dan agama dari yang teistik kemudian menjadi modern yang ateistik dan
menjadi postmodern, ya, yang evolutif teistik. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Yang pertama, manusia barat yang pramodern menurut Griffin itu kan awal dari kesadaran kemanusiaan gitu ya. Sama lah seperti kita gitu ya. Bahwa manusia itu adalah manusia yang teistik, manusia yang bertuhan gitu ya. Kita memahami realitas itu sebagai ciptaan yang bergantung Tuhan yang supernatural. Tuhan adalah yang Maha Esa, merupakan eksistensi untuk kita berserah diri gitu ya, mengabdi, beribadah kepadanya, berbasis pada kitab suci. Konsekuensinya gitu, dunia dan pasca dunia gitu ya, akhirat, kiamat ada gitu ya, dan itu kemustian. Tapi semuanya adalah dunia dan akhirat itu adalah jalan menuju yang supernatural itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, ini cara berpikir agama yang biasanya masih kita anggap sebagai patokan gitu ya. Tapi bagaimana bagi manusia Barat ini adalah cara berpikir pramodern. Nah, kalau saya mencoba untuk membuat peta berpikirnya Griffin gitu, dia melihat Tuhan dan agama dari perspektif pramodern menjadi modern menjadi postmodern. Nah, eh, kalau kita masuk ke cara berpikir modernisme, ya, itu kan kita melihat awal mula dari modernisme, cara berpikir sains gitu ya, cara berpikir filsafat itu ada di cogito ergo sum-nya Descartes gitu ya. Aku berpikir rasional maka aku ada. Rasionalisme Descartes itu awal dari filsafat modern yang ya sebenarnya masih anu ya, tertopang filsafat skolastik ya, abad pertengahan. Tapi atas nama rasionalisasi pikiran, Descartes memahami Tuhan itu menciptakan rasional soul, jiwa yang rasional untuk memotret dunia dan realitas. Nah, kepastian rumus itu kemudian yang mekanistik itu difinalisasi oleh Newton menjadi prinsip non-mekanis gravitasi dan gaya. Nah, kritik Newton malah menjadi jalan rasionalisme yang deterministik ini. Semua harus pasti. Dari Newton inilah kemudian filsafat modern mengedepankan rasionalitas yang mekanistik, materialistik, bebas Tuhan. Ya, Tuhan bagi Newton mencipta kemudian pensiun, kan gitu. Masalahnya itu adalah ketika melihat bahwa yang disebut dengan modern sekali lagi, Descartes itu punya stigma yang agak tidak baik terhadap dunia timur gitu ya. Bahwa yang disebut rasional itu hanya dapat dicapai oleh representasi manusia yang secara genetis dan genealogis telah mencapai derajat keberberadaban ini. Menjadi manusia beradab itu ya manusia modern. Ya, kalau ada di salah satu apa paragraf gitu ya di buku Diskurs dalam Metode itu dia mengatakan bahwa untung dia hidup di dunia modern, dunia yang mapan gitu ya, tidak hidup di lingkungan masyarakat Cina atau yang kanibal itu kan agak kurang ajar gitu ya. Ya, eh, itulah manusia Barat versi Kartesian gitu ya, yang rasional. Nah, rasionalisasi itu kemudian dimaksimalkan lagi lewat cara berpikir Immanuel Kant. Biasanya kita menganggap bahwa Immanuel Kant itu adalah pemikir eh, modern dari Barat yang teistik gitu ya. Padahal eh, ketika dibaca kembali bukunya, terutama buku apa
kritik atas rasio murni ini yang terbit tahun 1781 itu sebenarnya eh, ada disertasi Saputra gitu ya, yang terbaru ini. Dia melihat bahwa sebenarnya kan adalah pemikir ateis gitu ya, lebih condong ide dan apa konsep ketainggaan alam semesta. Ya ini bagian kenapa dia dianggap ateis karena dia adalah bagian dari arus utama abad percerahan dan dia adalah kritikus penting adanya Tuhan gitu. Dan eh, argumennya gitu ya, argumen Immanuel kan mengatakan bahwa yang paling penting itu argumen moralitas gitu yang lepas gitu ya. Itu yang bisa menjadi pijakan dari rasionalitas manusia, alih-alih Tuhan gitu ya. Ya ada yang agak apa agak netral gitu ya, misalnya tulisan Cahyadi misalnya, meskipun melihat itu ambiguitas ini. Di satu sisi dia percaya eksistensi ketuhanan gitu ya, dan pemberi kebahagiaan. Di sisi lain memberi otonomi manusia dengan mempertanyakan bila Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia, apakah otonomi masih penting dan mendapat tempat misalnya. Itu kalimat penting dari Immanuel kan gitu ya. Nah, kalau dilacak lagi, Debur misalnya mengatakan bahwa Kant itu menolak asumsi transendensi ketuhanan dengan menawarkan metafisika pengalaman dan bukan yang transenden bebas Tuhan. Sehingga ini jalan bagi sistem metafisika nalar atau rasio murni. Jadi kalau Immanuel Kant itu bapaknya interpretif, paradigma interpretif ya sebenarnya ateis gitu ya. Ya kita melihatnya mesti sosok apa teistik gitu ya, dan ajaran moralitasnya berbasis pada ekspresi ketuhanan. Meski bila kita telah lebih jauh, ya kan itu pembela ateisme yang malu-malu sih sebenarnya masih. Ya sama seperti manusia pencerahan lainnya gitu ya, yang masih kadang ya, kadang tidak gitu ya. Nah, keimanan itu bagi Immanuel kan ya, termasuk manusia-manusia of Clarum, keimanan itu harus rasional. Kata kuncinya seperti Descartes itu kan juga begitu. eh, Argumentasi dan rasionalisasi adalah kata kunci agar segala sesuatu bisa dilacak, baik yang mungkin maupun yang tak mungkin gitu ya. Kalau secara rasional itu bisa dipertanggungjawabkan, ya artinya Tuhan kalau memang bisa dipertanggungjawabkan dan agama sebagai turunannya ya itu logis, nah, maka oke gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah rasio murni. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjembatani munculnya relativitas segala sesuatu. Ini pintu masuk ateisme lebih lanjut. Gitu ya. Oke, dari modern kita masuk ke yang postmodern. Nah, postmodern ini sebenarnya menurut Griffin eh, dia percaya gitu ya cara berpikir evolusi modernisme ini ya. Hmm. Tapi dia tidak percaya pada Tuhan yang supernatural, tapi percaya pada Tuhan yang naturalistik. Apa ya berbasis pengalaman kalau kita bisa secara spiritual, nah, maka muncullah konsep spiritualitas ya, yang ini banyak digadang-gadang oleh cara berpikir Posmo sebagai ya spiritualitas Tuhan God spot ada di dalam diri kita dan eh, sekaligus itu adalah pengalaman dan penalaran yang eh, bisa kita telusuri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada Tuhan yang supernatural. Kitab suci pun kalau perlu relatif. Sehingga kebebasan teologis inilah yang kemudian mencoba untuk menelusuri yang disebut dengan Tuhan yang naturalistik. Makanya kayak Fritjof Capra itu ya Tuhan itu kayak gaya itu. Bumi bisa bergerak karena sesuatu gaya yang eh, eh,
tidak kasat mata yang menggerakkan, tapi itu bukan Tuhan yang supernatural, tapi itu yang natural, gitu ya, alamiah. Gitu. Nah, sehingga dia percaya bahwa Cosmo itu percaya bahwa dunia dan pasca dunia ini, kematian itu ada, ini ya. Tapi itu adalah pengalaman makhluk hidup itself, gitu ya. Jadi ini adalah kesadaran paradigmatik evolusionis manusia Barat. Kalau kita mau telisik lebih lanjut, gitu ya, postmodern itu kok bisa begitu? Kenapa? Kok bisa berbeda dengan pramodern maupun yang modern? Nah, postmodern itu kalau mau dilacak, kenapa Tuhan dan pengalaman keagamaan yang evolusionis itu menjadi naturalistik, misalnya bahwa dunia dan pasca dunia itu adalah pengalaman manusia itself, gitu ya. Ya, kata kuncinya karena berasal dari substansi postmodernisme itu sendiri, yaitu antilogosentris sekaligus dekonstruksi, kemudian membentuk sifat relativisme. Nah, eh, relativisme, relativitas segala sesuatu dalam melihat realitas baik di kampus, di dunia kerja maupun dimanapun ini, ya karena ingin melakukan perubahan yang selalu berubah tanpa henti. Kalau Tuhan memang eh, bisa didekonstruksi, ya didekonstruksi, gitu ya. Ya seperti gasing itu yang tanpa awak sekaligus tanpa pilot itu berputar sendiri. Nah, itu relativisme lah yang kemudian eh, menghancurkan, menggoyangkan kemapanan-kemapanan apa yang ada. Makanya orang Posmo itu suka dengan enjoying reality is like playing a game, gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena cara berpikir Posmo itu menghancurkan segalanya, gitu ya. Dan kemudian membangun lagi, menghancurkan, menghancurkan, dekonstruktif itu, karena semua relatif. Nah, bahkan menantang, gitu ya, menantang yang Marxis, yang fasis, yang Stalin, yang kapitalis, yang regulasi global, GCG, SDGs, CSR, feminisme, Islam, Kristen ini menurut Rosenau bahkan agama-agama yang formal itu semua termasuk cetakan-cetakan modern yang lain itu harus disejajarkan. Makanya eh, Posmo bahkan mengabaikan semuanya sebagai narasi meta yang bersifat logosentris, gitu, dan transendental yang mengantisipasi semua pertanyaan, sehingga kalau perlu diabaikan saja keimanan dan kesucian, gitu ya. Bahkan kalau perlu disandingkan dengan ilmu sihir, oke, aliran sesat primitif pun oke, gitu ya. Astrologi pun oke. Kata kuncinya sekali lagi, Posmo itu tujuannya bukan merumuskan serangkaian asumsi alternatif, tapi ya, dia melakukan delegitimasi semua master coach praksis eh, itu adalah bagian dari algoritma prinsip-prinsip yang menjadi basis dibentuknya teori, konsep, hingga standar. Sehingga eh, inilah yang membuat kita santai, nyaman, gitu ya, menerima cara berpikir filosofi relativisme itu tanpa eh, kepastian, gitu ya, tanpa penjelasan. Pokoknya posmu itu sak geleme dewe, gitu. Nah, eh, termasuk melihat Tuhan dan termasuk melihat agama. Makanya enjoying reality is like playing a game itu adalah enjoying is saya mengatakan itu amor, gitu ya. Jadi sudah agnostik, materialistik, oportunis dan rasional, gitu ya. Nah, ada contohnya, gitu ya. Contohnya itu amor, ya, contoh dari cara berpikir Cosmo yang amor itu, yang agnostik, materialistik, oportunis dan rasionalistik itu, kita bisa lacak dari eh, salah satu tokoh postmodern, gitu ya, yaitu Michel Foucault dengan konsep power knowledge-nya. Nah, konsep ini jadikan dasar Foucault untuk itu melakukan enjoying reality is like playing a game. Jadi pokoknya semua dijadikan mainan aja pokoknya. Yang penting enjoy, gitu ya. Nah, ini nanti pintu agenda dekonstruksi genealogi pengetahuannya untuk masuk ke era LGBT.
mulai dari power knowledge, kemudian dia dari situlah kemudian mendesain eh, konsepsi baru tentang sejarah seksualitas gitu ya, yang berbeda dengan cara berpikir sejarah yang dominan gitu ya, penuh dengan cara berpikir relativitas gitu ya. Sehingga di salah satu apa, kalimatnya itu yang menarik adalah the sodomite had been a temporary aberration. The homosexual was now a species. Jadi eh, dulu ya Sodom apa sodomi itu nggak boleh, tapi sekarang homoseksual itu sudah adalah spesies baru gitu. Itu tahun 70-an sudah mulai ditata cara berpikir, eh, ya karena si Foucault ini kan orang anu ya, orang yang frustrasi terhadap dunia, kemudian suka mau bunuh diri berkali-kali dan tidak punya lagi paham tentang agama dan Tuhan. Dia harus bebas. Makanya kemudian eh, konsep power knowledge, kemudian history of sexuality-nya itu diterjemahkan menjadi praksis, diempiriskan gitu ya, menjadi genealogi pengetahuannya dia. Gimana sih cara menikmati hidup itu. Maka ada buku Simon Wade gitu yang mencatat perjalanan Foucault di California. Ya, dia menikmati apa LSD, jadi narkoba supaya dia bahagia terus gitu ya. Sekaligus dia ketemu dengan pacarnya yang baru yaitu Michael Stoneman gitu ya, orang California. Ketemunya di sebuah tempat yang gelap dan itu eh, apa tidak boleh ngomong, tidak boleh apa, pokoknya ketemu dengan siapapun, udah pokoknya harus melakukan hubungan badan gitu ya. Ternyata itu adalah laki-laki dan ternyata mereka berdua senang bahagia, mereka nyanyi-nyanyi di sebuah tempat yang tertutup gitu ya. Sampai orang-orang yang ikut apa aktivitas kegilaan itu keluar dari apa tempat tertutup itu karena mereka teriak-teriak. Dan setelah kembali ke Perancis lagi, ketemu lagi dengan pacar yang lain, yaitu Daniel Devert itu, ya, pacar yang juga sosiolog gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat cara berpikir Foucault yang sangat postmodern itu, sebenarnya ini menginspirasi untuk mendesain bagaimana eh, dunia posmo yang bebas Tuhan. Makanya sudah bebas Tuhan ya, manusia melakukan aktivitas seenak-enaknya. Makanya praksis power knowledge bagi Michael Foucault yang pro LGBT itu kalau di dunia kerja gitu ya. Kalau saya di akuntansi itu, dunia akuntansi sekarang kantor-kantor KAP, apa, kantor akuntan publik dunia itu adalah Big Four itu ya. Ada Big Four namanya itu. Semua adalah eh, apa penyumbang terbesar LGBT. Nah, apakah cukup di dunia praksis? Bahkan di dunia apa dunia sains gitu ya. Misalnya saya di akuntansi ini, dunia akuntansi itu sekarang bahkan eh, teorinya Foucault yang kemudian memunculkan queer teori, teori queer gitu yang baru itu jadi dasar untuk eh, apa riset-riset tentang akuntansi yang pro LGBT ini. Jadi kalau kita mau lacak gitu ya, sebenarnya apa knowledge postmodern, kemudian praksisnya Amor yang tadi saya cerita itu bagaimana Google seperti itu, ini adalah proses untuk melakukan legitimasi ilmiahnya, kemudian harus
dikritisi, dan didesain secara institusional lewat SDGs gitu ya. Makanya SDGs itu kan ada institusi yang mengatakan membebaskan siapapun untuk menjadi manusia, tergantung mau apa. Dan LGBT pintu masuknya lewat situ, lewat SDGs ini. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai pada akhirnya nanti di seluruh paradigma yang berkembang di Barat menjadi legitimator LGBT. Yang saya mau katakan adalah, ini adalah bagian dari legitimasi saintifik gitu ya, melalui evolusi riset paradigma Barat. Pertanyaannya kan gini, terus setelah posmo ada lagi nggak? Oh, masih ada, masih ada. Nah, ada yang namanya artificial intelligence, bioteknologi, dan lain-lain yang merupakan revolusi industri 4.0. Ini yang lebih dahsyat lagi. Kalau tadi sudah ateis, menjadi agnostik, dan pokoknya relativitas tanpa batas gitu ya. Tuhan dan agama pun sudah nggak perlu lagi gitu ya. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah bagian dari proyek membunuh Tuhan melalui big data, algoritma menjadi data religion gitu ya. Eh, Bahkan cita-cita Fir'aun kan cuman hanya Fir'aun yang berani menjadi Tuhan. Kalau di dunia yang baru ini, misalnya buku Yuval Noah Harari itu sudah stated gitu ya, bahwa semua manusia harus menjadi Tuhan karena kita sudah bisa melakukan eh, karena sains dan teknologi yang makin canggih sehingga tidak perlu lagi agama. Apa ya yang ada, ya agama kemanusiaan saja gitu ya. Nah, ini melampaui postmodern gitu ya. Cita-cita menjadi manusia Tuhan itu. Tapi kalau kita mau lacak, ternyata cita-cita menjadi manusia Tuhan itu yang berujung pada agama kemanusiaan itu sepertinya meneruskan tradisi humanity religionnya dari Auguste Comte dan John Stuart Mill ya. Nah, kalau Anda pernah baca atau melihat cara berpikir Bapak sosiologi gitu ya, Auguste Comte yang sekarang menjadi dominan di kalangan akademisi, cara berpikir positivisme yang ada tahapnya dari yang theological gitu ya, kemudian yang metafisik sampai yang positive state yang empiris gitu ya. Akar rasional bergantung pada realitas empiris berdasar hasil penaralan, observasi yang terukur, objektif dan apa adanya gitu ya. Makanya itulah yang disebut dengan sociological scientific methods. Tapi jangan salah, positivisme itu tidak hanya berbasis pada sains gitu ya. Tapi dia harus dipraksiskan. Nah, ada satu buku yang melacak eh, ide dari Auguste Comte itu ya. Kan dia ada dua buku besarnya gitu ya. Yang satu Course de Philosophie Positif itu ide gagasannya, kemudian Sistem de Politik Positif yang jadi praksis. Tujuan akhirnya adalah humanity religion. Nah, supaya humanity religion itu bisa tercapai gimana? Maka eh, Comte dan Mill itu mendistribusikan pengetahuannya, tapi ketika bertemu dengan mahasiswa-mahasiswanya dan murid-muridnya yang non-kampus, distribusi pemikirannya mengatakan bahwa nggak bisa kalau positivisme itu hanya di ruang-ruang sains. Dia harus diterjemahkan secara politik menjadi agenda penting perubahan, ya, supaya eh, agama kemanusiaan itu bisa terjadi. Nah,
Makanya positivisme itu adalah humanity religion yang mengubah negara yang sangat religius menjadi sekuler, ya. Bahkan bebas agama tradisional bila perlu. Dan rembusan ilmu itulah yang jadi awal revolusi-revolusi di banyak negara Asia. Salah satunya yang paling dahsyat itu adalah jatuhnya Ottoman Turki gitu ya. Yang Turk gitu ya, atau Turki muda, kaum Turki muda itu Kemal Pasha dan lain-lain itu ternyata adalah murid-murid dari baik murid langsung maupun murid-murid yang terimbas cara berpikir positivisme, termasuk di India. Nah, buku The World of Positivism yang ditulis oleh apa, banyak apa itu semacam book chapters gitu ya. Editornya adalah siapa itu namanya? Jings dan Surman gitu ya. Nah, di salah satu bukunya itu yang menarik apa? Yang menarik itu ternyata di mana di Prancis, di Paris itu ada satu patung peringatan Auguste Comte yang dianggap sebagai bukan hanya bapak pendiri sosiologi dan filsafat ilmu pengetahuan gitu ya, tapi patung itu merefleksikan bahwa dia adalah nabi, gitu ya. Nabi yang bahkan perawan Maria pun itu ada di bawahnya Auguste Comte. Kenapa begitu ya? Karena itu tadi eh, murid-muridnya itu percaya bahwa Auguste Comte dan John Stuart Mill adalah dewa atau nabi baru, nabi dari agama humanity religion. Nah, em, kira-kira dampak kenakalan evolutif itu yang kita bahas mulai dari cita-cita menjadi manusia modern dari Barat itu yang ateis kemudian menjadi manusia teis yang evolusionis yang Tuhannya Tuhan super apa yang bukan supernatural tapi yang naturalis hingga sampai menjadi Homo Deus menjadi manusia Tuhan dan entah nanti apalagi di masa depan gitu ya. Kira-kira dampaknya apa sih? Kan gitu. Emang emang itu tidak tidak berdampak atau berdampak gitu ya. Oke, kita lihat data gitu ya. Eh, ada artikel gitu ya yang ditulis oleh Eklund gitu ya, Johnson dan kawan-kawan gitu ya, yang mengatakan bahwa di Eropa, di dunia Barat itu ya, pemahaman terhadap agama itu makin mengecil gitu ya, dan ateisme, sekularisme, bahkan yang agnostis itu makin banyak. Berbeda kayak di mana di dunia Asia itu yang masih sangat beragama. Yang mungkin bisa jadi eh, infiltrasi sains Barat itu belum begitu masif karena kita masih diimbangi dengan agama yang kuat misalnya di keluarga dan lain-lain. Moga-moga begitu. Dan kalau dilacak dari Pew Research Center gitu ya, tahun 2009 hampir setengah ilmuwan Amerika Serikat gitu ya, itu 48% sudah tidak punya afiliasi keagamaan, ateis, agnostik atau nggak jelas gitu ya. Yang Protestan cuma 21%, yang Katolik cuma 10%, yang Protestan evangelisnya 4% dan Yahudinya 8%. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peta saintis. Ya, saya berpikir begini, kalau pendidikan nasional kita itu juga terimbas dengan pendidikan Barat yang bahasanya itu seperti itu. Kalau di akuntansi itu ya paling eh, kalau kampus-kampus umum pendidikan agama itu 2 SKS atau 3 SKS, kemudian pendidikan Pancasilanya 3 SKS, kemudian ada filsafat Pancasila atau apa gitu kan
3 SKS paling maksimal gitu ya. Dari 4 sampai 14 SKS maksimal. Tapi 130 sampai 140 SKS itu semuanya barat. Kira-kira saya itu membayangkan metaforanya kayak gini. Itu kayak gelas berisi kopi hitam yang ditetesi air putih. Yang cuma 4 SKS gitu ya. 140 SKS yang 140 mili ditambah 4 mili kira-kira berubah nggak warnanya? Ya kalau kita dicuci otak dengan barat ya kita menjadi barat yang bisa jadi akan menjadi ateis dan itu sudah terbukti di dunia barat. Apa saintis tok gitu ya? Gimana dengan data statistik? Kalau Huntington tahun 2001 mendeteksi bahwa sejak 1900 sampai 1000 sampai tahun 2000-an gitu ya. Ternyata agama yang non religius itu pertumbuhannya lebih kencang gitu ya. Nah, kalau statistiknya itu ya mulai dari 0,2% menjadi 15% menjadi 16 sampai 17 dan nanti kira-kira 2025 gimana gitu ya. Sedangkan yang agama-agama itu cenderung apa eh, regresinya itu tidak terlalu tajam pertumbuhannya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilacak gitu ya dari misalnya yang di mana di Kanada misalnya. Itu ada salah satu tulisan gitu ya tahun 2019 berita itu From Sacred to Secular. Kanada itu sudah menghancurkan 9.000 gerejanya karena terlalu membebani APBN-nya dianggap sebagai warisan budaya yang menyulitkan ya udah dihancurkan aja gitu ya. Karena nggak ada lagi orang yang masuk gereja gitu ya. Dan yang paling mutakhir kan eh, di Arab Saudi itu sudah mulai kebijakan sekulernya sudah ada tari samba tidak ada lagi polisi syariat gitu ya. Oh, ini berita CNN mengatakan begitu kemudian perayaan Natal terbuka gitu ya bikini di pantai tertentu perempuan boleh kemana-mana tanpa wali. Konser-konser barat boleh dan kalau nggak salah perjudian sudah boleh di luar Mekah gitu ya. Nah, apakah benar prediksi dari Huntington itu? Ya kalau dilacak dari proyeksi agama dari Pew Center gitu ya tahun 2010 sampai proyeksinya ke 2050 ternyata memang benar ya. Jadi eh, agama agama lain gitu ya itu mengalami stagnasi sedangkan apa yang ateis dan lain-lain itu tumbuh juga gitu ya. Nah, meskipun diproyeksikan ini mulai tidak tumbuh gitu. Tapi kalau kita lihat dari jumlahnya populasi dari 1,1 miliar menjadi 1,2 miliar kemungkinan populasi 2050. Tapi saya curiga kalau LGBT itu makin kencang ya. Bisa jadi eh, akan terjadi perubahan yang lebih berbeda gitu. Tapi yang kita perlu ketahui adalah agnostik, ateis, dan sekuler itu sudah mencapai miliaran. Ya kita nanti argumentasinya kan di Cina itu, padahal Cina manusianya beragama juga sih, di Rusia juga gitu ya. Artinya nggak hanya begitu. Kalau data detailnya ada, nanti kalau memang kita perlu diskusi dengan data detail bisa. Tapi saya cuma mau menunjukkan secara umum saja. Artinya apa? Apakah ada yang sangat berbahaya kalau ateisme, sekularisme, dan agnostik itu merangsek ke Nusantara? Padahal core kita itu apakah sudah jadi barat gitu ya? Kita ini punya cara berpikir Nusantara. Jejak kesadaran genetis Nusantara kita itu ya kalau dari seluruh Nusantara bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia, di Thailand dan di mana-mana itu sarung itu juga masih jadi simbol kita gitu ya. Simbol huruf Jawi, huruf Pegon dan lain-lain gitu ya. Semuanya merefleksikan kebudayaan yang
ditopang oleh agama yang kuat, gitu ya. Ya, kita lacak juga misalnya di Sulawesi ada sulapa apa itu ada ekspresi kesucian misalnya. Di Bali itu bahkan eh, puncak menjadi manusia yang sejati itu kalau dia harus bisa sampai menuju keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam yang sama seperti Jawa ya. Ajaran Trihita Karana itu kan mirip dengan Triwikramanya Jawa gitu ya. Di Lombok juga begitu. Di lainnya juga begitu. Artinya sejak lama Nusantara itu punya kearifan kebudayaan dilandasi dengan substansi dan kepatuhan agama. Yang ini jelas berbeda dengan cara berpikir Barat yang tadi. Nah, masalahnya adalah kolonialisme Barat yang gencar itu ratusan tahun mencuci, bisa jadi mencuci otak kita gitu ya. Karena dia sudah menjadi basis gitu ya, basis eh, apa akulturasi, mulai dari gayanya, invasi dagang, senjata hingga eh, budaya yang menggeser kecerdasan lokalitas kita. Dan bahayanya kalau kita menjadi apa terkonstruksi menjadi mentalitas budak gitu ya, menjadi barat sentris. Bahaya ini yang saya sebut dengan commit to suicide gitu ya. Commit to, apa keinginan untuk membunuh diri Nusantara itu ketika kita melakukan copycat ilmu-ilmu barat, teori APBN-nya barat, konsep-konsep misalnya di ilmu ekonomi itu ada agency konsep menjadi basis, kemudian SDGs, Good Corporate Governance dan International Standard, kemudian Artificial Intelligence 4.0, kemudian Prometheus dan lain-lain ini kita copy paste gitu ya. Ada ke bahaya dan kita melihat Indonesia sendiri juga menggunakan cara berpikir Westphalian System. Padahal Westphalian System itu em, cara berpikir melihat nasionalisme dari cara berpikir Barat yang sekuler, rasional, dan punya mentalitas konflik ras dan agama yang khas Eropa. Itu di buku Hanskon itu dituliskan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara membaca. Nah, kata kuncinya kalau dipraksiskan Westphalian System itu ya ketika misalnya kayak Bertrand gitu ya, meneliti Indonesia gitu ya, nasionalisme itu penuh konflik. Nasionalisme sejak 65, 98 sampai sekarang itu semua dilihat dari kacamata konflik agama dan etnis. Ini yang disebut dengan Westphalian System. Yang ketiga, karena copycat pengetahuan dan Westphalian System yang menjadi bagian dari Western Science ini, kemudian menjadi alat untuk memotret sains era modern kita di Indonesia, bukan membangun sains yang dari bumi Indonesia sendiri, bumi pertiwi kita. Nah ini apakah nggak berbahaya gitu ya? Kalau dalam bahasanya nggak bahaya atau misalnya. Nah, pertanyaannya kan itu, Western Science itu bisa nggak motret Nusantara yang kita itu ya, yang unik gitu ya. Bisa jadi sains Barat itulah yang mengkonstruksi alam pikiran kita sehingga menyebabkan kita misleading. Ini yang disebut dengan misleading pengetahuan pada jati diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita eh, punya hasrat amor yang sudah terinfiltrasi secara pelan-pelan, agnostik, materialistik, oportunis, dan rasionalistik menjadi bawah sadar kita karena ratusan tahun kita dicekoi oleh kolonialisme awal dan kolonialisme pengetahuan hingga kini. Empat hal inilah yang menjadi masalah besar kita. Masalah kalau kita mau lanjut lagi, kita masih percaya nggak sama superioritas Western Science gitu ya. Padahal ya, kalau kita masih mau pakai paradigma-paradigma dalam riset gitu. Kalau di akuntansi itu kan ada paradigma positif, interpretif, kritis, posmo, spiritual, wah, macam-macam gitu ya. Padahal ini semua berakar pada cara berpikir Barat yang ateis, agnostik, sekuler, materialistik, pragmatis gitu ya, dan lain-lain. Oke, kan nggak apa-apa, Pak.
Coba kita lihat, apa kita nggak sadar bahwa Barat itu sedang di ujung tanduk keruntuhan. Dunia ini kan sekarang bergeser dari Western eh, civilization yang sudah mau ambruk, gitu ya, muncul yang disebut dengan the new Silk Road, gitu ya, apa jalur sutra baru. Buku-buku, artikel-artikel sudah menjelaskan bahwa ada prediksi yang melihat bahwa Barat sudah kolaps. Dan itu wajar kalau kemudian muncul apa triumvirat kolonialisme berlogika sains itu mulai dari desain sainsnya yang seperti itu kita dicuci otak dan kemudian karena nggak berhasil misalnya muncullah perang dagang gitu ya. Dulu kan sampai 97 itu Amerika itu menguasai 2/3 perdagangan dunia. Sekarang ya 2/3 perdagangan dunia itu sudah dikuasai Cina. Ini kan membuat marah. Belum lagi utang Amerika, Inggris, Eropa, dan lain-lain yang sudah mulai mau bangkrut semua di tahun-tahun ini. Belum lagi kalau kita eh, melihat gitu ya. Saya sudah nulis di tahun 2016, tahun 2023, 2024 itu adalah awal kejatuhan Barat ketika kita tidak bisa Barat ketika Barat sudah tidak bisa lagi eh, mengamankan dirinya. Karena apa? Ada krisis pangan dan energi. Tahun 2016 saya sudah nulis itu karena daya dukung bumi sudah nggak kuat, penduduk bumi makin banyak, maka perang menjadi penting. Makanya perang itu ya perang beneran sekarang ini. Makanya eh, perang di mana-mana sekarang, perang dunia ketiga adalah bagian dari kolonisasi yang berlanjut. Dan ini eh, ya sudah bagi Barat lebih baik mati semua. Dalam bahasa Jawa itu kan tiji tibeh, mati siji mati kabeh daripada yang peradaban lain yang akan bergerak menjadi besar sedangkan Barat menjadi hancur. Oke, eh, terakhir gitu ya, kata kuncinya ya kita harus melakukan dekolonisasi sains, mendorong bangkitnya Nusantara ya jangan motret negeri kita dari Barat, gitu. Dari dekonstruksi, dari dramaturgi, dari fenomenologi, postmodern, belum taksonomi, bahkan Keynes, demokrasi liberal, dan lain-lain. Dekolonisasi pengetahuan itu ya melakukan empat tidak, tidak copycat, tidak bermental Westphalian, tidak misleading, dan tidak amor gitu ya. Dan ini sudah dilakukan di negara-negara lain, di belahan dunia lain, Afrika dan lain-lain sudah melakukan, sudah melihat bahwa kita tidak boleh melakukan apa copy paste, copycat dan lain-lain. Tapi kita harus sudah mulai melakukan dekolonisasi pengetahuan. Di Afrika, di dunia Asia yang lain sudah melakukan dekolonisasi. Masa Indonesia, Nusantara kita tidak melakukan hal yang sama, kita masih suka dijajah ini aneh gitu ya. Nah, melakukan tidak itu ini ada kritiknya dari siapa? Ramon Grossfogel gitu ya. Nah, yang mengatakan bahwa kita melakukan dekolonisasi postkolonial gitu ya. Apa, menghancurkan paradigma-paradigma gitu ya yang bercokol di negeri kita gitu. Dengan apa dia menggunakan yang namanya Four Horses of the Apocalypse gitu ya. Jadi dia melihat metafora apa Four Horses of the Apocalypse dari Kristen itu melihat bahwa Foucault, Derrida, Gramsci, dan Guha ini adalah tokoh yang menghancurkan dunia. Maka ini harus dihabisi. Kita harus kembali ke apa, cara berpikir pribumi kita, berpikir kalau di Indonesia ya berpikir Nusantara kita. Sebenarnya jejak cara berpikir dekolonisasi pengetahuan kalau di Indonesia itu kan ada Gus Dur mulai melakukan privatisasi Islam gitu ya. Atau Pak Cokro kalau tahun lebih lama itu memeriksa alam kebenaran sudah melakukannya gitu ya. Sebelum Gus Dur. Tahun-tahun 2010 ada Spivak, kemudian ada apa Lindas
Tufai Smith gitu ya, kemudian ada juga Baba gitu ya. Semua eh, dari berbagai negara di luar Barat sudah mulai menginginkan ada perubahan. Makanya penting kita melakukan dekolonisasi. Sudah saatnya kita, ya kita belajar oke lah, belajar paradigma-paradigma Barat, sains Barat gitu ya. Tapi jangan kemudian kita terjebak pada logika Barat itu. Kita harus tetap menjadi jati diri. Makanya kita perlu membangkitkan paradigma Nusantara. Di Penela sendiri kita sudah mulai menulis buku paradigma Nusantara. Kita juga sudah mulai menuliskan buku metodologi untuk paradigma Nusantara, gitu ya. Juga sudah dituliskan di artikel internasional, gitu ya. Dan eh, ini adalah bagian dari proses menuju Nusantara 3.0. Eh, saya kira kita perlu melihat kata kunci dari paradigma Nusantara berbasis pada kaidah paradigma Nusantara sendiri, yaitu jati diri kita sendiri, kemudian pandangan integral atas realitas, kemudian religiusitas dan kebudayaan yang menyatu, tapi religiusitas menjadi payung utamanya, dan tujuannya adalah berpusat pada keyakinan dan kebenaran sejati yang ini benar-benar berbeda dengan cara berpikir Barat. Kita tidak menggunakan trilogi ontologi, epistemologi, dan aksiologi Barat. Kita menggunakan kaidah gitu ya, kaidah Nusantara sendiri. Simpulannya adalah ya sudah saatnya kita kembali ke jati diri Nusantara supaya kita tidak terjebak agnostiknya Barat gitu ya. Tidak suka copycat, tidak bermental Westphalian, tidak melakukan misleading pengetahuan, dan tidak berkesadaran amor. Aksi empat tidak itu memberi gambaran agenda terselubung kolonialisasi dan perang berlogika sains gitu ya. Dan eh, dekolonisasi yang kita lakukan adalah jalan penting membumikan paradigma Nusantara, membumikan agenda religiusitas yang berada di langit dalam ruang nyata kebudayaan gitu ya. Yang paradigma itu punya empat kaidah tadi yang saya sebutkan, yang berorientasi nilai-nilai teosentrik sebagai pengganti trilogi filsafat Barat yang antroposentrik. Nah, eh, jadi begitu Bapak Ibu, saya punya ini, punya apa? Saya ingat filmnya James Bond 007 ya, The World Is Not Enough gitu ya. Ada salah satu kalimat di soundtracknya itu Garbage. We know when to kiss and we know when to kill. If we can't have it all, then nobody will. The world is not enough. Ya. Nah, saya coba setelkan ya. Moga-moga. We know when to kiss, and we know when to kill. If we can't have it all, then nobody will. The world is not enough, but it is such a perfect place to start my life. Oke, jadi itu Bapak Ibu, moga-moga kita tidak serakah seperti eh, apa yang disampaikan oleh film James Bond ini. The world is not enough ini. Terima kasih.